Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai artikel tentang pengantar psikologi Islam karya Emma Yudiani. Poin-poin yang akan kita bahas dalam artikel ini yaitu mengenai sejarah perkembangan psikologi Islam yang penjelasannya dimulai dari menceritakan sejarah psikologi kontemporer. Selanjutnya juga ada alasan-alasan munculnya psikologi Islam. Dan yang terakhir ada definisi dan ruang lingkup dari psikologi Islam serta metode-metodenya. Dalam artikel ini, penulis berharap tulisan ini dapat memicu para ahli ilmuwan psikologi untuk mengembangkan psikologi Islam sebagai ilmu yang estabilis seperti psikologi kontemporer. Oke, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah perkembangan psikologi Islam yang dimulai dari psikologi kontemporer. Sejarah psikologi kontemporer dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode spekulatif. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai studi tentang jiwa yang membahas kesadaran dan proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Tokohnya yaitu Plato pada tahun 427 sampai 374 sebelum Masehi. Dan juga ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Metode yang digunakan pada periode ini yaitu menggunakan metode filsafat. Ilmuwan psikologi di sini berperan untuk merumuskan hakikat jiwa yang proses penggaliannya didasarkan pada pendekatan spekulatif. Kemudian yang kedua, periode pemisahan dari filsafat. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental seperti pikiran, perhatian, persepsi, intelijensi, kemauan, dan ingatan. Tokohnya yaitu William Wundt pada tahun 1832 sampai 1930. Metode yang digunakan yaitu metode introspeksi. Pada periode ini dicoba untuk memisahkan psikologi dari filsafat. Namun pemisahan ini masih belum sempurna, sehingga ada pencampuran antara filsafat dengan psikologis. Yang ketiga yaitu periode empiris dan eksperimental. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme, seperti perilaku kucing terhadap tikus, perilaku manusia terhadap sesamanya, dan sebagainya. Tokohnya yaitu John Watson pada tahun 1878 sampai 1978. Kemudian ada Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Kemudian juga ada Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Metode yang digunakan pada periode ini yaitu menggunakan metode eksperimen. Dengan adanya periode ini, fokus kajian psikologi pun beralih dari yang awalnya membahas hakikat jiwa dan kehidupan mental menjadi gejala-gejala jiwa yang diketahui melalui perilaku saja. Kemudian masuk dalam sejarah psikologi Islam. Sejarah psikologi Islam terbagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama periode klasik. Psikologi Islam dimulai sejak Islam ada, sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Namun pada perkembangannya, kajian mengenai jiwa terpecah menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang pertama kelompok pertama. Periode ini berlangsung pada zaman kenabian hingga Daulah Umayyah. Mereka adalah generasi ulama awal yang membahas jiwa semata-mata bersumber dari Al-Quran dan hadis. Salah seorang tokoh yang terkenal dari kelompok ini adalah Imam Ghazali. Kelompok kedua muncul pada periode kekuasaan Daulah Abbasiyah. Selain Al-Quran dan hadis, kelompok ini juga memanfaatkan filsafat Yunani yang telah direvitalisasi sebagai landasan mengkaji jiwa. Salah seorang tokoh yang mewakili mereka adalah Ibnu Rushd. Selanjutnya, kajian mereka berkembang menjadi filsafat Islam. Kemudian yang kedua ada periode modern. Berawal sejak tahun 1950-an, di Amerika muncul gerakan psikologi Islam. Karena dorongan adanya tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia. Gerakan ini terus berlanjut dan psikologi Islam terus mendapatkan perhatian hingga ke Arab Saudi dan Amerika.
Kemudian di Indonesia sendiri juga psikologi Islam mendapat perhatian yang ditandai dengan terbitnya jurnal pemikiran psikologi Islam Kalam di Universitas Gadjah Mada, Simposium Nasional Psikologi Islami di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 1996. Kemudian kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai mengapa sih harus ada psikologi Islam. Ada beberapa alasan kenapa harus psikologi Islam. Yang pertama, yaitu psikologi yang seharusnya membicarakan konsep jiwa, namun ternyata tidak mau tahu dengan hakikat jiwa. Kemudian yang kedua, pandangan psikologi dipandang dengan kritis, terutama yang berhubungan dengan pandangan aliran behaviorisme dan psikoanalisa. Karena hakikat kedua aliran ini dianggap merendahkan derajat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan aliran humanisme justru dianggap terlalu memandang manusia terlalu sempurna sehingga seolah-olah bisa bermain-main sebagai Tuhan, sebagai penentu tanggal atas kehidupannya. Kemudian alasan yang ketiga yaitu psikologi kontemporer yang umumnya dibangun oleh ilmuwan psikologi Amerika dan Eropa Barat dianggap kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berlandaskan kebudayaan Timur dan sebagian besar juga Muslim. Karena alasan-alasan di atas, akhirnya banyaklah ilmuwan psikologi Muslim yang tergerak untuk mengembangkan psikologi alternatif sebagai aliran baru dalam dunia psikologi, yaitu psikologi Islam. Kemudian masuk pada poin terakhir, yaitu definisi dari psikologi Islam, ruang lingkup dari psikologi Islam, serta metode-metodenya. Apa sih psikologi Islam itu? Psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber dari Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, akal, indera, dan intuisi. Apa saja sih ruang lingkup psikologi Islam itu? Ruang lingkup psikologi Islam yaitu mencakup dimensi kerohanian, dimensi spiritual, suatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer karena perbedaan landasan. Terus, bagaimana sih metode yang digunakan dalam psikologi Islam itu? Terdapat beberapa alternatif metode yang bisa digunakan untuk membangun psikologi Islam, yaitu pertama, metode pragmatis. Metode ini mengkaji dan mengembangkan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Metode ini akan menghasilkan rumusan yang lazim disebut dengan psikologi Islami, bukan Islam. Kemudian yang kedua ada metode idealistik, yaitu metode yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam sendiri. Melalui metode ini terciptalah apa yang disebut dengan psikologi Islam tanpa huruf I yang mengiringi kata Islam. Itulah beberapa penjelasan mengenai pengantar psikologi Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.